Iya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Siapa? Jangan ganggu, aku ini sedang tidur. Diam kau sapi. Sudah aku bilang aku sedang tidur. Masa aku tak boleh tidur? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Hormati sedikit kemauan tanggamu ini. Ya, diam dan tenang seperti ini. Tiap detik dari sekarang, mari kita berhitung. Sebentar lagi, mereka akan datang, membawa aku, dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan ditutup kain hitam, dan hidupku juga ikut menjadi hitam. Aku akan tertuai lemas bersibah darah di lapangan itu, jadi onggokan dan bekas. Sementara dunia seperti tak kehilangan apa-apa tanpa kehadiranku. Sekarang adalah kesempatanku yang terakhir bisa menunjukkan apa arti hidupku. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat tapi dahsyat. Ketika pertama kali aku lihat tidak kejahatan, makku diajak habis oleh suaminya yang setan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga datang ke rumahku lalu memfitnah aku dan ibuku. Pertama kali aku berbuat, yang kulakukan adalah dosa. Aku masih ingat waktu itu kudorong seorang anak ke tengah jalan, lalu bawa lari sepedanya. Aku mencurinya. Sejak saat itu orang-orang mulai memanggilku bajingan. Mula-mula aku keberatan dengan nama itu, tapi lama-kelamaan setelah aku terbiasa, orang-orang justru kagum padaku. Bahkan mereka hendak berburu padaku. Aku diangkat jadi pahlawan oleh mereka. Hei bayi kecil, rupanya kamu di situ. Kamu mau mengucapkan selamat tinggal atau mau mengambil makananku lagi? Kamu tahu hanya dibuang. Mana mungkin kamu tahu? Kamu kan hanya bisa makan dan berak. Berpikir tentang tugasmu. Sekarang kamu harus jawab. Bagaimana rasanya terkurung di situ? Ketika ruangmu dibatasi dan tak ada yang lain di sekitarmu kecuali gelap, tentu kau akan meronta. Kau juga ingin diperhitungkan. Mengapa cuma orang lain yang dimanjakan? Wahai bayi kecil, dengar. Bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka sudah lampaui nasib kita. Mereka sudah mengetahui rencana kita. Dia sekarang sudah berdiri jauh di sana dengan kaki menjuntai sambil mengusap kepalamu karena kasihan. Ya, cuma kasihan, bukan pembelaan. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila kamu, mau melawan? Apa? Kamu meminta aku untuk melawan? Mana mungkin? Manusia mana bisa kamu lawan? Tapi dinding tubuh ini tidak. Mereka kan bukan manusia. Mereka sistem yang diciptakan tak mengenal rasa. Kamu sudah mati, bayi kecil, sudah tak ada gunanya lagi. Hei
Nancy. Apa kabar, Nancy? Apa yang kau lakukan sekarang? Mengapa lipstikmu belepotan? Ada Hansi yang memperkosa kamu? Jangan diam saja, sayang. Kau jadi terlihat seperti orang bego. Kamu masih ingat padaku kan? Aku sudah bukan yang dulu lagi. Kamu pun tidak. Ketika kita sudah berbana, tapi kita pernah sama-sama buat kenangan. Dan itu sejarah tak bisa dihapuskan begitu saja. Sebagian dari dirimu ada dalam diriku, dan setengah dari diriku juga ada dalam diri kamu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak menolong, Nancy. Ayo ikut aku menghitung dosa di hari ini. Berapa kali kamu pukul? Berapa kali kamu terus? Dan berapa kali kamu aku sumpahi? Tapi ingat kalau aku pun pernah berikan kebahagiaan waktu kamu pergi puncak Monas, waktu kita pergi nonton wayang di bawah jembatan. Tapi mengapa kau disuruh pergi dengan bajingan itu? Dasar lote. Aku masih ingat ketika membawa parang dan mengejarmu di atas jembatan. Lalu ku tebas lehermu yang panjang itu. Dan aku tak menyesal. Buat apa menyesal? Walaupun aku tahu jalan dalam dirimu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik supaya kamu bisa jadi milikku selamanya. Kamu mengerti gak sih? Rupanya kamu tidak mengerti. Kau sungguh tak mengerti. Memang benar. Kau tak pernah mencintaiku. Bahkan setelah kematianmu pun tak dapat menghilangkan sikap bencimu itu. Kamu menang sih. Kamu mati, tapi kamu menang. Siapa? Hei matahari, kau jangan sombong. Kau jangan tertawa melihat bajingan ini bersedih. Apa salahnya bersedih? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi tanda kelembutan hati. Kau tak akan bisa lebih tinggi dari kepalaku. Naiklah lebih tinggi lagi matahari. Kau tak akan mungkin melewati kepalaku, karena bukan kau yang paling tinggi di sini. Aku yang paling tinggi di sini. Sampai aku sendiri yang turun dan menyerahkan tempat ini padamu. Besok aku akan pergi berkelana, mencari duniaku yang sudah hilang, tanpa teman, tanpa saudara, berjalan sendirian di tengah malam. Tapi pasti aku tahu kalau aku tak akan menemukan apa-apa. Ku putari dunia, ku masuki lautan, ku regup semua kesalahan. Tapi orang-orang lemparkan kutukan padaku. Mereka semua bilang akulah biang keladinya. Kalau ada kematian, akulah pembunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pemicunya. Kalau ada perkosaan, akulah jahanamnya. Dan kalau ada pembunuhan, akulah biangnya. Tapi itu tidak benar. Itu semua bohong. Jangan dipercaya. Harus juga diperbaiki.
Di dalam ruangan ini, aku dilahirkan kembali. Mataku terbuka melihat cahaya keindahan dari balik jendela. Aku jadi ingin kembali mengulang apa yang telah aku lakukan. Tapi tadi malam Tuhan datang padaku. Kemudian dia berkata, "Jangan Alimin, tetaplah seperti ini. Tetaplah jadi contoh yang tegas. Tetaplah jadi contoh penjahat yang tak bisa menghilangkan kejahatannya. Penjahat harus tetap jadi penjahat supaya kejahatan tidak kabur dengan kebaikan." Itulah kata Tuhan tadi malam. Dan aku terpilih. Aku harus tetap di sini untuk menegakkan kejahatan. Maaf Ibu, aku sudah bukan anakmu lagi. Aku sudah terpilih oleh zaman menjadi contoh bermocoran. Tak ada orang yang mau menjadi contoh, menjadi penjahat, walau sudah melakukan kejahatan. Aku ini bukan penjahat biasa. Sebenarnya aku ini bukan penjahat, tapi pahlawan yang pura-pura menjadi jahat. Aku lakukan semuanya ini untuk negeri ini, walaupun aku tak akan masuk dalam buku sejarah, karena tak ada seorang penulis gila yang berani menuliskan cerita ini. Yang mulia hakim yang saya hormati, keberadaan saya di sini bukan untuk membela terhadap apa yang sudah saya lakukan, tapi saya ingin menjelaskan bahwa memang benar kalau sayalah yang melakukannya. Wanita itu telah saya cabik lehernya. Kemudian harta bendanya saya rampas, karena kalau tidak tentu akan mubazir. Saya lakukan itu dalam keadaan sadar. Pikiran saya waras, tapi mengapa saya tak bisa menjawabnya? Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian, mengapa kematian wanita pelacur itu yang tercabik-cabik lehernya mendapat perhatian yang begitu besar dibanding dengan kematian saya dan jutaan orang lainnya yang tak mendapat perhatian sedikit pun? Apa arti kematian pelacur itu dibanding dengan kematian kami yang beramai-ramai, bahkan tanpa kami sadari? Di depan bapak-bapak dan hadirin sekalian, saya menuntut, berikanlah hukuman yang pantas pada saya. Tapi berikan juga hukuman kepada orang-orang yang sudah mencabik-cabik leher kami dengan setengah mata saja. Itu sudah cukup. Kalau sudah begitu, apapun hukuman yang saya terima akan saya jalani. Bahkan mati 2 kali pun saya tak rela. Bertahun-tahun saya alihkan makna kemerdekaan dalam jiwaku. Pada hari ini aku sudah bebas, walaupun jiwaku masih ada dalam dinding jahanam itu. Tapi jiwaku sudah merdeka. Aku sudah tak butuh lagi jiwa itu, tak butuh lagi tubuh itu. Jiwaku ada di sini dengan bebas. Tapi pada waktu itu mereka memberikan keringanan dan aku sudah tak siap. Aku takut. Aku seperti burung yang terlalu lama dalam sangkar. Dunia ini sudah tak kukenali lagi. Pada kesempatan pertama, ku gerogoti barang-barang di warung milik tetangga, tapi tak ada yang menangkapku. Malah Hansip ikut berbagi dan menunjukkan warung berikutnya padaku. Pada
Pada kesempatan lain, ku angkat belati ke leher seorang tukang becak. Ku dapati uang jutaan rupiah dari kantong bajunya. Tapi lagi-lagi tak ada yang menangkapku, karena pada waktu itu tak ada yang melihatku. Padahal harapanku adalah ditangkap oleh polisi. Karena putus asa, lalu kupukul orang di pinggir jalan, mukanya berdarah. Lagi dan lagi, tak ada yang menangkapku. Malah aku diangkat jadi keamanan. Dan banyak orang berbaris di belakangku. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tak paham lagi dengan dunia ini. Bisa-bisa aku gila. Lebih baik kembalikan saja aku ke dalam penjara, karena di dalam sana terlihat jelas mana yang hitam dan mana yang putih. Tidak seperti di dunia luar ini, semua yang terlihat hanyalah kebingungan. Ketika orang mulai melarat, kemudian ia menjadi penyanyi. Ketika seorang sedang merana, kemudian ia menjadi penyair. Ketika ada orang yang hendak dirampok, orang itu berdoa. Segar sekali vodka memberikan sigar itu. Tubuhku jadi melayang, badanku ringan. Kemudian Tuhan menyapaku. Wahai Alimin, apa yang kau lakukan kemari? Tuhan, aku ingin naik lebih tinggi lagi. Kau tak boleh lebih tinggi dari surga, Alimin. Aku mau Tuhan, kalau aku bisa. Atau mungkin jadi hantu saja. Tidak kelihatan, aku bisa melihat. Dan lagi, aku bisa masuk ke kamar mandi perempuan-perempuan. Jadi cabul kalau sendiri. Aku masuk ke kamar para petinggi negara. Kulihat mereka sedang menjilati kaki istrinya seperti anjing. Lalu aku masuki rumah-rumah ibadah. Kudapati beberapa pendeta sedang bermain judi sambil menarik kain bambunya. Sudah tak ada lagi orang bersih di dunia ini. Kenapa ini? Kenapa menjadi hantu yang bisa melihat kebersekan? Atau lebih baik jadi batu saja. Batu itu diam, keras, dan dingin. Terlebih dia tak butuh makan, tak butuh perasaan, dan bebas dari kematian. Ya, sebaiknya jadi batu saja. Aku akan mengkristal di sini, melihat bagaimana dunia ini menjadi tua. Para pemimpin dilahirkan lalu berkhianat, sementara perangan hanya milik segelintir orang saja, dan manusia menyusahkan dirinya sendiri dengan peradaban. Teknologi begitu luas, tapi tiba-tiba kulihat seorang anak kecil berlari dikejar raksasa. Wajahnya mirip dengan wajahku ketika masih menyusu. Ia berteriak minta tolong. Ia berteriak meminta tolong. Tapi tak ada orang lain di sana, kecuali saya, kecuali aku. Sebuah batu.
Ia menjerit, "Tolong!" Saya terharu. Tak ada orang lain di sana. Akhirnya, aku tak bisa diam saja. Aku melompat dan menghantam raksasa itu. Kemudian raksasa itu mati dan anak kecil itu juga ikut lari. Kemudian anak kecil itu bercerita kepada orang-orang bagaimana ia membunuh raksasa dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kesalahanku yang paling besar adalah mencintai diriku sendiri. Selamat tinggal dinding bisu dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberikan matahari dan bulan. Selamat tinggal kepada bayi kecil yang selalu mencuri makananku. Dan selamat tinggal kepada sipir penjara yang selalu marah-marah pada dunia. Selamat tinggal segala kebencian dan kecintaanku. Ini pesan dari Alimin yang sebentar lagi akan pergi. Aku ingin kembali mengulang apa yang aku lakukan. Tapi sudah tak bisa. Janjiku sudah lunas. Aku akan berjalan dalam kebisuan abadi untuk membeku bersama masa lalu. Terima kasih atas perhatian-perhatian yang telah saudara berikan. Orang ini dihukum sampai ia tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya kesempatan pada pengadilan berikutnya. Tapi putusan itu sudah final. Kemudian ia meminta untuk diberikan keringanan. Tapi banyak kasus lain yang menimpa nasibnya. Hampir saat ia dibebaskan, muncul seorang wartawan kembali mengungkit kasusnya. Bukti-bukti baru muncul. Dengan tak terduga, orang ini bukan yang bersalah. Bukan orang ini pelakunya. Tapi sebelum penjara dibuka, orang ini sudah meninggal. Ia menggantung diri. Bukan karena putus asa, tapi sebagai bentuk protes. Mengapa keadilan menggunakan jam karet? Omong kosong. Orang ini mati karena setelah 50 tahun dalam penjara baru dia sadari kalau yang telah dia lakukan itu salah. Bahkan dia yakin kalau tahanannya itu tidak cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Kemudian ia memilih untuk menghabisi dirinya sendiri, untuk menembus semua dosanya. Memang ada kasus lain kesalahan hukum, tapi bukan kasus ini. Itu kasus lain. Jadi jangan digaduh. Ini bukan nasi campur. Tapi harus jelas supaya jelas kesalahannya. Itu memutarbalikkan soal. Lalu apa boleh tak ada jalan lain? Kamu itu subversif. Mulutmu sudah begitu kacau. Pikiranmu sudah begitu terlalu lentur. Pengkhianatan yang sudah mendarah daging harus segera diberantas. Sekarang juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.